media. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam penyelenggaraan wisuda sarjana dan magister Universitas Malang. Saya mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati Universitas Malang beserta keluarga yang sudah dapat menyelesaikan studinya dan layak mendapatkan gelar sarjana dan magister. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama ini dapat diamalkan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita ini. Para wisudawan yang saya banggakan, kita sadar bahwa pembangunan sumber daya manusia di era digital ini menghadapi tantangan yang semakin sulit. Perubahan teknologi yang cepat dan berkembang pesat di masa yang canggih ini, kita telah melihat banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mulai bagaimana kita bekerja, berkomunikasi, bahkan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk itu, meskipun kita sudah lulus, tetapi kita harus tetap belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia agar ini dapat memberikan kita keunggulan yang terus-menerus sehingga kita nanti di dunia kerja dapat bersaing secara kompetitif. Untuk itu, para wisudawan yang saya banggakan, kita tidak hanya dituntut selaras dan sejalan dalam karir dan tujuan kehidupan kita, tetapi nilai-nilai pribadi memberikan peluang kita untuk membangun karir yang lebih bermakna dan memperoleh kekuasaan yang lebih besar dalam menjalankan perjalanan kita. Bapak Ibu hadirin wisudawan serta tamu undangan yang saya hormati, yang selalu dirahmati oleh Allah SWT. Pada wisuda semester dasar tahun akademik 2023-2024 ini, kita Universitas Malang mengwisuda 147 program sarjana yang terdiri dari prodi akuntansi 24 wisudawan, prodi manajemen 44 wisudawan, prodi ilmu hukum 22 wisudawan, prodi teknik sipil 9 wisudawan, prodi sistem komputer 2 wisudawan, prodi sistem informasi 22 wisudawan, prodi teknik informatika 10 wisudawan, prodi pendidikan guru PAUD 14 wisudawan, dan kita mewisuda program magister sebanyak 112 orang yang terdiri dari prodi magister manajemen
26 wisudawan. Prodi Magister Hukum 24 wisudawan. Prodi Magister Penotariatan 45 wisudawan. Dan Prodi Magister Teknik Sipil 17 wisudawan. Universitas juga mewisuda mahasiswa internasional pada program studi Magister Manajemen sejumlah 1 orang dari negara Inggris. Sebagai bentuk implementasi pada proses pembelajaran di Nusantara Utama yang merespon revolusi industri 4.0 dan sebagaimana amanah dari LLDP 7, kita diharapkan untuk mampu memberikan lulusan yang memiliki kompetensi yang dapat digunakan oleh bangsa kita ini. Untuk itu, setiap lulusan Universitas Utama telah memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan bidangnya dan berlaku secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2024 ini, kita berharap nantinya dari 100 lulusan bisa mencapai 75%, bahkan 100% lulusan nantinya telah bekerja dan atau berwirausaha. Untuk itu, kita akan selalu melakukan kerjasama secara intens dengan para pengguna. Dan pada hari ini, saya berterima kasih kepada CEO dari Ispatindu yang bersedia hadir untuk mewakili pengguna lulusan dan memberikan kesan terhadap bagaimana lulusan kita yang telah bekerja di perusahaan. Di samping itu, Universitas Utama juga tetap melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi, di mana Kadin, Indo, Intakindo, Gapetnas, Asosiasi Asesor Indonesia, IAI, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia. Kemudian kita juga tergabung di dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum terintegrasi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pusat Studi ASEAN dan ACFA, Association of Certified Cloud Examiner, dan lain-lain. Di samping itu, mahasiswa telah diberikan pengalaman studi mobility, studi exchange, baik di Malaysia, Thailand, Taiwan, dan mahasiswa semester akhir terus dibekali dengan aktivitas riset bersama dengan dosen, di mana pada riset ini digunakan riset-riset yang tepat guna yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik pada tingkat desa, kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan wisudawan-wisudawati serta keluarga yang dirahmati, kita juga tetap mempertahankan bagaimana Universitas Utama tetap berkomitmen terhadap lingkungan, sehingga kita tetap melakukan perbaikan continuous improvement dengan berlandaskan tidak hanya pada standar penyampaian internal, tapi juga kita selalu memperbarui internasional standar organisasi kita, ISO 9001/2018. Alhamdulillah, komitmen yang terus-menerus itu kita tetap mampu mempertahankan akreditasi institusi kita dengan kategori B atau berista. Sekaligus juga kita meminimalisasi akreditasi yang C atau D, yang dimana dari 12 prodi yang ada, kita 11 prodi telah meraih akreditasi baik sekali atau B. Hingga kita masih punya satu PR, yaitu pada akreditasi program studi teknik informatika yang insya Allah pada tahun-tahun ini kita akan melakukan perbaikan kinerja minimal. Kinerja Universitas Utama dan secara akademik berdasarkan SITA juga masuk pada kluster utama. Dan untuk kemahasiswaan di lingkup Kemendikbud, kita juga mendapatkan peringkat 77 nasional. Undang-undang menghasilkan beberapa prestasi dosen, di antaranya adalah Dr. Muhammad Iksan Setiawan dan Dr. Adi Prawito yang memenangkan program Kosa Bangsa 2023. Dr. Insinyur Wiwito Pujanarko memenangkan hibah program bantuan biaya ulama terkecil pada tahun 2023. Kemudian Dr. Anies Memang Sudapat Roni Dorotun telah mampu memenangkan hibah unggulan penelitian 8 bulan perguruan tinggi. Dr. Arnold Nugroho dan
sebagai anggota bahkan berhasil menangkan hibah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Kemudian kita secara institusi, secara program studi, kita juga telah memenangkan hibah program kompetisi kampus merdeka pada prodi sistem informasi di Liga 3 pada tahun anggaran 2020. Kemudian kita juga memenangkan hibah secara internasional, riset internasional, di mana Dr. Muhammad Ihsan Setiawan dan Dr. Bagus Sukojo beserta tim dari Malaysia berhasil mendapatkan hibah internasional dengan judul Development the Prototype for its driven presentation, harnessing the fruit architecture, artificial intelligence and sustainability technology for Malaysia Forest Conservation yang didanai oleh Kementerian Malaysia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga tetap menjaga bagaimana kita tetap menjaga marwah kita Universitas Narotama menjadi salah satu universitas yang dapat dilihat secara internasional, di mana secara non-bukti kita tetap bisa menjaga peringkat barometer kita pada peringkat ke-66 secara nasional, dan kita masuk 23 besar kampus swasta berkualitas di Indonesia. Bapak Ibu hadirin saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, Universitas Narotama oleh ini telah diberikan mandat dalam indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang berwirausaha. Untuk itu, kita secara konsisten tidak hanya memperhatikan aspek-aspek akademik di dalam proses pembelajaran, tetapi kita juga memperhatikan kualitas dari aspek-aspek non-akademik, khususnya pada bidang kewirausahaan dan bidang profesional di bidangnya sesuai dengan program studi. Untuk itu, Narotama secara intensif telah membentuk Narotama Entrepreneurship Club dan Technopreneur yang bekerja sama dengan beberapa industri yang telah memaharkan beberapa alumni wirausaha dan CEO muda perusahaan. Dan ini terima kasih atas dukungan Prof. Dia Samiti yang terus menerus mengingatkan kepada kita dan kita menjalankannya. Beberapa mahasiswa kebanggaan Universitas Narotama juga telah lolos seleksi dalam uji kompetensi riset penelitian yang diadakan oleh Belmau, di mana pada dalam kegiatan PKN 8 bidang tahun 2024 kita telah mendapatkan dana untuk pengembangan kreativitas mahasiswa, yaitu atas nama Talia Dewi Sapitri dari program studi teknik informatika, kemudian Selviana dari program studi sistem informasi yang lolos pada pendanaan pada skema KKM Karsa kita, Muhammad Saiful, Muhammad Rizki dari program studi ilmu hukum, dan Naila Anudira Salsabila dari program studi akuntansi telah lolos pendanaan pada skema PKN riset sosial humaniora. Para wisudawan yang saya banggakan, kita sadar sebagai manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan pernah lepas dari masalah dan rintangan. Tantangan ekonomi dan politik global, ancaman perang dunia, resesi ekonomi global telah menghadang depan kita, yang membuat hidup ini tidak mudah dan semakin sulit. Pesan saya kepada para wisudawan yang saya banggakan dan saya cinta, tetaplah bermimpi untuk menjaga asa, karena apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa mampu melakukan dan mewujudkannya. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkan masa depan. Karena selalu ada masa depan bagi mereka yang bertahan untuk tetap memperjuangkan mimpi-mimpinya dan cita-cita. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin mengajak para wisudawan